Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raskuldi Mazhar Siregar, NPM 210106133 dari kelas B, D3 Akuntansi. Di sini saya akan membandingkan lingkungan bisnis di perusahaan Nvidia dengan AMD Advanced Micro Device. Langsung kita ke topiknya saja. Oke, pertama-tama kita ke profil Nvidia dulu ya. Kita kenalan dulu sama Nvidia sama AMD. Nvidia Corporation adalah perusahaan teknologi multinasional Amerika yang didirikan di Delaware dan berbasis di Santa Clara, California. Ini merancang unit pemrosesan grafis GPU untuk pasar permainan profesional. Setelah unit System on Chip SoC, kita lebih ke GPU-nya ya. Untuk dibandingkan dengan AMD seri Radeon. Ya, di sini sudah jelas untuk komputasi seluler dan pasar. Lini produk GPU utamanya berlabel GeForce, bersaing langsung dengan produk Radeon. Yang ini kita garis bawahi. Kita blok. Nvidia memperluas kehadiran di industri permainan dengan perangkat genggam Shield Portable, Shield Tablet, dan Shield Android TV, serta layanan cloud gaming GeForce Now. Selain manufaktur GPU, Nvidia memberikan kemampuan pemrosesan paralel pada penelitian dan ilmuwan yang memungkinkan mereka menjalankan aplikasi berperforma tinggi secara efisien. Mereka digunakan di situs superkomputer di seluruh dunia. Baru-baru ini telah pindah ke pasar komputasi seluler, di mana ini memproduksi prosesor seluler Tegra untuk telepon pintar dan tablet, serta sistem navigasi dan hiburan kendaraan. Selain AMD, komputernya termasuk Intel dan Qualcomm. Mungkin teman-teman punya yang Intel atau Qualcomm atau yang AMD. Biasanya sih kalau yang Nvidia ini buat lebih ke gaming ya. Sedangkan yang Nvidia GeForce ini untuk ke gaming ya. Sedangkan kalau yang AMD itu lebih ke multimedia seperti kayak nonton video untuk resolusi tinggi 4K. Kita langsung aja ke ininya. Didirikan 5 April 1993, 28 tahun. Sudah 28 tahun ya. Sedangkan pendirinya Jen Sun Kwang, Chris Malakowski, Curtis Priem, dan pasarnya itu di seluruh dunia. Seluruh dunia. Lingkungan pasarnya, lingkungan bisnisnya di seluruh dunia. Sejarahnya Nvidia didirikan pada 5 April 1993 oleh Jensen Huang, CEO hingga 2020, seorang Amerika Taiwan. Sebelumnya direktur hardware di LSI Logic dan desainer mikroprosesor di Advanced Micro Device. Jadi nyebrang ya dari AMD ke Nvidia. Nyebrang, berani juga. Lalu ada Chris Malakowski, seorang insinyur listrik yang bekerja di Sun Microsystem, dan Curtis Priem sebelumnya adalah staf insinyur senior dan desain chip grafis di Sun Microsystem. Bisa dibaca sendiri sejarahnya. Langsung kita ke keuangannya, bisa dilihat untuk tahun fiskal 2018 Nvidia melaporkan pendapatan sebesar 3.047 miliar US dollar. Bisa lihat. Silakan dibaca kalau mau dibaca. Ini ada laporan keuangannya 2005 sampai 2018. Nvidia GPU Technology Conference. GTC adalah rangkaian konferensi teknis yang diadakan di seluruh dunia. Ini berasal pada tahun 2009 di San Jose, California, dengan fokus awal pada potensi untuk menyelesaikan tantangan komputasi melalui GPU. Dalam beberapa tahun terakhir, fokus konferensi telah bergeser ke berbagai aplikasi kecerdasan buatan dan deep learning, mobile self-driving, kesehatan komputasi kinerja tinggi, dan pelatihan Nvidia Deep Learning Institute. Karena pandemi COVID, pada tahun 2020, GTC 2020 diubah menjadi acara digital dan menarik sekitar. Ini di sini ada anak-anak perusahaan atau keluarga produk.
Ada GeForce, produk prosesan grafis. Nah, yang akan kita bahas mungkin ke GeForce ya. Lebih ke GeForce. Lebih ke GeForce. Lalu kita ke AMD atau Advanced Micro Device. Lalu kita ke Advanced Micro Device, adalah perusahaan semikonduktor multinasional Amerika yang berbasis di Santa Clara, California, yang mengembangkan prosesor komputer dan teknologi terkait untuk bisnis dan pasar konsumen. Meskipun awalnya memproduksi prosesor sendiri, perusahaan tersebut kemudian mengalihdayakan manufakturnya, sebuah praktik yang dikenal sebagai going fabless setelah Global Foundries disahkan pada tahun 2009. Produk utama AMD meliputi mikroprosesor, chipset papan induk, lebih motherboard, prosesor tertanam, dan prosesor grafis untuk paden, workstation, komputer pribadi, dan aplikasi sistem tertanam. Di sini kita bisa lihat industri semikonduktor didirikan pada tahun 1 Mei 1969. Berarti artinya 52 tahun lalu. Pendiri Jerry Sanders, kantornya sama ya, Santa Clara. Sama ya, Santa Clara didirikan. Kantor pusatnya sama, Santa Clara. Lalu kantor pusatnya Santa Clara ya. Wilayah operasi juga seluruh dunia, artinya lingkungan bisnisnya di seluruh dunia. Tokohnya ada John Edward Caldwell, ketua, Lisa Su, presiden dan CEO, Mark Papermaster, CTO, Microprocessor Unit Pemrosesan Grafis. AMD. Kita ke sejarahnya. AMD dahulu mempunyai 2 buah pabrik, yaitu pertama berada di Austin, Texas, Amerika, dan pabrik kedua berada di Dresden, Jerman. Namun semenjak tahun 2012, pabrik AMD memisahkan diri sebagai perusahaan sendiri yang bernama Global Foundries. Walaupun begitu, AMD telah memesan pembuatan mikroprosesor terhadap bekas pabriknya tersebut, dan juga AMD juga memesan pembuatan mikroprosesornya pada perusahaan asal Taiwan yang bernama TSMC untuk memproduksi mikroprosesor hemat daya semacam AMD Z Series. AMD mengumumkan merger dengan ATI Teknologi, berarti gabung ya, semacam gabung. Pada 24 Juli 2006, AMD dibayar 4,3 miliar dolar dalam bentuk uang tunai dan 58 juta saham dari saham dengan total sebesar 5,4 miliar US dollar. Merger selesai pada 25 Oktober 2006 dan ATI sekarang bagian dari AMD. Langsung jauh. Pada tahun 2011, AMD melakukan beberapa perombakan untuk produknya. Salah satunya adalah AMD mengeluarkan produk terbaru yang bernama AMD Acceleration Processing Unit, yang dimana teknologi ini menggabungkan unit prosesor AMD, chipset Northbrite, dan chipset pengolah grafis GPU Radeon menjadi satu buah prosesor yang dimana diharapkan mampu untuk bersaing dengan rival Intel untuk pangsa pasar prosesor low mid end, pasar menengah ke bawah. Keunggulan dari AMD adalah kinerja pengolahan grafis yang mumpuni setara dengan kartu grafis profesional, yang dimana juga bisa menggunakan kartu grafis AMD Radeon seri tertentu untuk meningkatkan kinerja grafis sampai 2 kali lipat dengan teknologi AMD Dual Grafis. Dan pada tahun ini juga AMD mengeluarkan prosesor AMD FX yang menggunakan arsitektur modular terbaru yang agak mirip dengan fitur hyper-threading Intel, yang dimana diharapkan dengan arsitektur modular ini AMD bisa menciptakan prosesor yang lebih hemat daya, rendah suhu, dan juga memiliki harga yang terjangkau dibanding dengan konsep arsitektur multi-thread biasa yang digunakan prosesor generasi sebelumnya. Juga akan berniat untuk menggunakan konsep arsitektur modular ini untuk digunakan di prosesor AMD FX, AMD Aku, dan juga AMD Pteron generasi selanjutnya. Selain memperkenalkan produk terbaru, AMD juga agresif untuk dukungan software, salah satunya adalah memperbanyak dukungan game dan software yang dioptimalisasikan dengan produk AMD, baik prosesor dari kartu grafis. AMD juga mengadakan program Naval Shuttle Bundle pada tahun 2012-2013, di mana
level 1 bundle pada tahun 2012-2013 yang dimana berikan kupon beberapa game yang sudah dioptimalisasikan dengan kartu grafis dan prosesor AMD, APU terbaru AMD, salah satunya adalah game Far Cry 3. Di sini ada produk CPU dan APU, bisa dibaca sendiri ya. IBM PC Arsitektur X86 K5 dan Celeron, Athlon 64, Opteron dan Phenom. Dan ada APU mikro. Berbasis CPU dan berbasis mati sebelum akuisisi AMD, Radeon, teknologi grup kombinasi divisi GPU dan CPU Radeon dalam AMD. Ini produk saja. Mungkin yang akan kita bahas di sini ada Radeon, yang akan kita bandingkan Radeon dengan Nvidia GeForce ya. Oke, kita langsung aja ke bandingkannya. Pertama, harga VGA AMD relatif lebih murah ya dibanding Nvidia. Harga kartu grafis AMD lebih murah karena murah, kebanyakan PC dan laptop yang dijual dengan VGA AMD Radeon harganya relatif lebih terjangkau. Namun sayangnya, meskipun lebih murah, namun PC dan laptop gaming dengan AMD Radeon kurang diminati karena kurang handal untuk dipakai main game. Di sisi lain, harga kartu grafis Nvidia lebih mahal dibanding AMD. Hal ini membuat PC dan laptop gaming dengan VGA Video Graphic Array Nvidia harganya lebih mahal. Coba saja tengok harga laptop gaming saat ini yang harganya rata-rata di atas 15 juta. Jadi misalnya kalau mau main game bisa mungkin lebih ke Nvidia walaupun mahal ya. Lalu mungkin kalau yang AMD VGA Nvidia cocok untuk gaming. Kartu grafis Nvidia adalah VGA yang paling cocok untuk gaming. Kartu grafis ini paling direkomendasikan untuk dipakai di laptop dan PC gaming. Selama ini Nvidia lebih fokus menggarap produk untuk segmen gaming. Fitur-fitur yang ada di dalam kartu grafis Nvidia juga lebih difokuskan untuk meningkatkan kualitas grafis, video, dan kemampuan dalam menampilkan konten 3D secara efisien, secara efektif dan efisien. Sampai ini banyak reviewer game dunia membuat dan mengembangkan gamenya dengan bantuan kartu grafis Nvidia, sehingga ketika kamu memainkan game dengan VGA Nvidia, kualitas dan performa game akan mirip seperti apa yang dirancang oleh developer. Baru-baru Nvidia meluncurkan teknologi real-time ray tracing yang bisa membuat visual efek bayangan dan pencahayaan pada objek 3D terlihat seperti aslinya di dunia nyata. Silahkan baca artikel. Kita lihat VGA AMD cocok untuk multimedia. Berbeda dengan Nvidia, kartu grafis AMD lebih cocok untuk dipakai oleh konten multimedia. Kalau kamu suka nonton film beresolusi Full HD atau 4K HD, grafis ini cocok banget buat kamu. VGA AMD terbukti lebih handal dalam memutar video beresolusi tinggi. Fitur kuda dalam membuat VGA bisa memantau kinerja CPU saat memutar video high definition. Banyak laptop atau PC desktop Apple seperti MacBook dan iMac menggunakan kartu grafis AMD Radeon. Ini karena PC besutan Apple tersebut biasanya digunakan untuk mengolah foto dan video maupun rendering 3D yang cepat membuat kamu bisa menyelesaikan tugas grafis lebih cepat. Kelebihan dan kekurangan VGA AMD Radeon lebih cocok untuk multimedia. 7 kali Unified View Decoder, putar video HD lebih mulus, fitur Infinity, gabung 6 monitor untuk dapat gambar lebih luas, konsumsi listrik lebih efisien, harga lebih murah. Kurangannya adalah tidak cocok untuk gaming, tidak mendukung fisik, sehingga grafis 3D tidak detail, kualitas grafis game lebih rendah dibanding Nvidia. Di sini ada kelebihan dan kekurangan Nvidia GeForce. Kelebihan Nvidia GeForce adalah lebih cocok untuk gaming, banyak dipakai developer game dunia, kualitas grafis di game lebih halus dan hidup, didukung teknologi ray tracing secara real time, khususnya seri RTX. Kurangan Nvidia GeForce
Aduh. Harga lebih mahal, kurang handal saat memutar video resolusi tinggi, tidak mendukung teknologi UVD, proses decoding video masih melibatkan prosesor, konsumsi listrik boros. Kesimpulannya adalah dalam menentukan siapa yang lebih hebat antara Vega AMD versus Nvidia, terlebih dahulu harus tentukan apa kebutuhannya. Kalau Anda mau buat nonton doang, mungkin bisa pakai yang AMD, atau yang Intel lebih terjangkau. Oke, kita lanjut ke penjualan, grafik penjualan. Di tahun 2019, kuartal kedua, laporan terbaru dari John PD Research (JPR) mengumumkan bahwa AMD berhasil mengalahkan Nvidia dalam penjualan GPU di kuartal kedua tahun 2019. Berdasarkan laporan yang mereka buat, pasar GPU meningkat 0,6%, sedangkan untuk AMD, jualan mereka meningkat 9,8% dibanding Nvidia yang stagnan, sedangkan Intel yang nggak kita bahas ya, ini yang mungkin yang merajai kali ya. Intel mengalami penurunan 1,4% seperti yang ditunjukkan dalam grafik. Bisa dilihat ya, bahwa Intel lebih merajai dibanding AMD dan Nvidia. Namun yang kita bahas di sini adalah AMD dan Nvidia. Selain itu, penjualan kartu grafis dari kuartal sebelumnya selalu menurun, namun di kuartal kedua tahun 2019 jadi peningkatan sebesar 0,6% untuk penjualan tercatat ada 66,9 juta GPU yang berhasil terjual di kuartal kedua 2019. Biasanya ini harga atau pasarnya ini dipengaruhi oleh kenaikan ini tidak lepas dari harga kripto yang kian menurun. Hal ini menjadi alasan besar mengapa harga GPU saat ini mengalami penurunan karena stok yang begitu melimpah. Hasilnya tentu saja membuat AMD kian gencar untuk merebut tahta penjualan GPU di dunia. Namun apakah AMD mampu bertahan siklus tertentu di kuartal 3 tahun ini? Lanjut kita ke harga ya. Yang ini kan penjualan ya. Maksudnya yang dibeli oleh si konsumen. Sedangkan ini harga ya. Di tahun 2021, tepatnya di bulan Juni, harga kartu grafis pada AMD ini tidak ada perubahan besar. Sedangkan Nvidia, ketersediaan meningkat pesat, harga turun lagi dari rata-rata plus 133%, harga terbaik di atas XRP akhir Mei hingga sekarang plus 91%. Baru bulan lalu kami melihat harga kartu grafis mencapai puncaknya gila 3 kali lipat dari XRP. Sementara kekurangan GPU yang terutama harus dilakukan cryptocurrency. Jadi cryptocurrency seperti Bitcoin atau Ethereum ya. Itu sangat mungkin yang mempengaruhi inilah harga dan juga pasar di grafis AMD Nvidia. Dan satunya lagi adalah pandemi. Menyebabkan kenaikan harga yang gila untuk kartu grafis Nvidia. Kartu grafis Nvidia GeForce mencapai lebih dari 3 kali MSRP, sementara kartu grafis AMD mencapai lebih dari 2 kali MSRP. Tapi dalam laporan terbaru kami melihat peningkatan yang berkelanjutan, tapi masih ada jalan panjang sebelum kami lihat kartu ini kembali ke MSRP resmi mereka. Sesuai dengan laporan 3D Center, GPU Nvidia meskipun tersedia dalam jumlah yang lebih tinggi daripada GPU AMD, terjual habis hampir di mana-mana karena permintaan cryptocurrency, tapi itu lebih berubah sejak crash baru-baru ini yang menggulingkan Bitcoin dan Ethereum ya, yang tadi saya bilang. Dua yang paling algoritma crypto mining yang menguntungkan untuk penambang GPU itu bersama dengan rilis seri LHR Nvidia sekarang mendorong pengecaran yang sama untuk menurunkan harga kartu grafis gaming seri GeForce RTX 30 Nvidia yang dapat dilihat pada grafik harga di bawah ini. Masih dapat diakses pengecar dan akan terus mengenakan tarif yang lebih tinggi itu. Bisa dibaca ya. Sini pada bulan
bulan Mei tanggal 16 harga AMD naik namun turun lagi ya di bulan Juni tanggal 20. Histogram yang menampilkan tren harga GPU dan AMD hingga alihkan AMD seri Radeon RX telah menjadi tasnya. Ya mungkin segitu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.